Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Oktaria Fitri, NPM F1C019002. Teman saya Dinda Mariana Farhusib, F1C019004, dan Anissa Rohayati, F1C019032. Ragam bahasa. Ragam bahasa dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, perbedaan bahasa menurut pemakai. Yang kedua, jenis-jenis ragam bahasa. Yang ketiga, penggunaan ragam bahasa ilmiah. Dan keempat, gaya bahasa keilmuan. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan serta menurut medium pembicara. Perbedaan bahasa menurut pemakai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dialek regional, yang kedua, dialek temporal, dan yang ketiga, dialek sosial. Dialek regional adalah varian bahasa yang digunakan masyarakat atau komunitas di daerah tertentu. Dialek temporal. Dialek temporal adalah varian bahasa yang dipakai oleh suatu komunitas pada kurun waktu tertentu dan berbeda dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, dialek sosial. Dialek sosial adalah varian bahasa yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu yang bisa digunakan sebagai penanda strata sosial tertentu. Jenis-jenis ragam bahasa. Dietmar tahun 1978 dan Halim 1979 mengemukakan 4 buah ragam bahasa yang menyangkut ragam tulisan dan lisan. Salah satunya di antara keempat ragam bahasa itu ialah ragam fungsional. Menurut Badudu tahun 1992, halaman buku 42, bahasa ragam baku atau standar ialah salah satu di antara beberapa dialek atau bahasa yang dipilih dan ditetapkan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam semua keperluan resmi. Penggunaan ragam bahasa ilmiah. Penggunaan ragam bahasa ilmiah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai sifat pemakaian yang khas, yang spesifik, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai ragam bahasa tersendiri yang berbeda dengan ragam bahasa yang lain. Yang kedua, sifat ragam bahasa ilmiah yang bersifat umum berhubungan dengan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah pada peristiwa komunikasi yang terjadi antara penulis dan pembaca. Yang terakhir, gaya bahasa keilmuan. Menurut Johannes tahun 1978, halaman 2-3 menyatakan gaya bahasa keilmuan yang pada dasarnya sama pengertiannya dengan ragam bahasa fungsional baku. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi. Yang kedua, sifatnya formal dan objektif. Yang ketiga, nadanya tidak emosional. Yang keempat, keindahan bahasanya tetap diperhatikan. Dan yang kelima, isinya lengkap bayan, ringkas, meyakinkan, dan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.